Shalom dan selamat bertemu kembali di dalam program Renungan Pagi Sarapan Kasih. Sekali lagi bersama dengan saya, Pastor Brian Scott Padam dari Hope Channel Asia Tenggara. Dan saya ingin mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua teman-teman Hope Channel dimanapun Anda berada pada hari ini. Dan kita doakan agar Anda semua akan diberkati Tuhan dan seterusnya dapat menikmati satu hari yang pastinya akan dipenuhi dengan limpahan berkat serta dilindungi di dalam segala pekerjaan dan apapun yang Anda lakukan dan usahakan pada hari ini. Dan semoga apa yang kita usahakan akan memberikan satu kejayaan, memberikan hasil yang terbaik, dan akan memenuhi kehidupan kita dengan buah-buah berkat dan kebaikan. Ya, dan kita bersiaran pada setiap hari jam 7 pagi waktu Malaysia dan 6 pagi sebenarnya waktu Thailand ini. Dan kita harapkan mudah-mudahan rakan-rakan kita yang bertutur dalam bahasa Melayu, baik di Malaysia, di Brunei, Singapura, Indonesia, akan turut menyertai kita di dalam renungan pagi pada setiap hari. Dan kita juga undang Anda semua untuk berkongsikan pautan live kita pada hari ini di laman Facebook Anda masing-masing, agar ramai yang lain yang perlukan kesegaran tubuh dan kesegaran minda dan juga kesegaran rohani mereka akan dapat menyertai kita dalam ibadah pagi dan seterusnya juga dicapai dan disentuh dan juga akan dipanggil untuk bersama-sama menikmati sarapan kasih kita pada hari ini. Kenapa kita namakan program ini Sarapan Kasih? Sudah pastinya kita sudah bersiap untuk menikmati sarapan pagi kita. Dan mungkin ada yang sekarang ini sudah pun berada di kedai makan. Mungkin kalau tidak sempat untuk menikmati makanan di rumah. Dan mungkin ada juga yang sekarang ini sedang memandu. Tapi pastikan jangan melihat telepon Anda menyaksikan siaran ini semasa memandu, kecuali telepon itu disimpan di tempat telepon dan tangan Anda masih lagi dapat mengendalikan kendaraan dengan baik, ya. Dan mungkin ada juga yang sudah berada di pejabat, ya, ataupun di sekolah dan dimanapun, ataupun mungkin di kebun, ya. Bagi kita yang masih lagi mengusahakan tanah kebun, sawah dan ladang dan sebagainya, dimanapun Anda berada pada ketika ini, pastikan Anda terlebih dahulu meluangkan masa selama setengah jam ini untuk sama-sama menikmati sarapan kasih. Sarapan kasih. Sementara Anda menikmati hidangan fisikal, sarapan untuk memberikan kekuatan dan kesegaran kepada tubuh badan kita, jangan lupa untuk menunaikan tanggung jawab kita sebagai umat Kristen, orang percaya, memulakan juga hari kita dengan sarapan rohani. Dan kami bawakan kasih Tuhan kepada Anda untuk memastikan Anda semua akan merasai dan menikmati kasih Tuhan. Dan seterusnya diyakinkan bahwa Anda juga merupakan sebahagian daripada keluarga besar Tuhan. Oke, kita akan mulakan sarapan kasih kita pada pagi ini dengan satu lagu istimewa yang berjudul Aku Nyanyi Bila Aku Teringat. Dan ini merupakan antara lagu yang saya minati, lagu yang mengingatkan saya bagaimana saya harus terlibat sama dalam memberitakan kasih Tuhan, memberitahu kepada orang-orang lain bahwa Allah yang kita sembah itu adalah kasih. Dan setiap kali kita diperingatkan tentang kebesaran kasih Tuhan yang sanggup memberikan anaknya Yesus Kristus untuk mati di salib sebagai ganti kepada
perlanggaran kita, kepada kematian kita, menerima hukuman dosa itu di salib, membebaskan saya daripada belenggu dosa dan memberikan saya satu penghormatan untuk diangkat menjadi anak-anak Tuhan dan seterusnya dilayakkan untuk menerima karunia hidup kekal itu. Saya tidak harus tinggal diam, saya harus menyanyikan, saya harus memberitakan dan memberitahu orang lain yang ada di sekeliling saya bahwa Tuhan Allah itu adalah kasih. Dan lagu ini dibawakan oleh Puan Elis Nadiani. Ya, setiap kali kita mengingati kasih Tuhan dan juga tindakan kasih Tuhan itu untuk menyelamatkan kita, kita tidak harus tinggal diam. Bahkan kita akan sering untuk berkongsikan dan memberitakan kepada semua orang akan perbuatan kasih itu yang telah memberikan kita satu peluang untuk diampuni dan seterusnya menerima anugerah hidup kekal. Ya, dan jangan discourage ataupun putus asa
dan mungkin kecewa karena dalam kehidupan kita ini kita pastinya akan berhadapan dengan pelbagai bentuk masalah, pelbagai bentuk ujian iman kita. Tetapi semua yang dihadapkan kepada kita, yang kita rasakan sebagai satu bebanan yang besar itu sudah pastinya tidak akan kekal lama, ya, karena Tuhan telah menjanjikan bahwa pastinya akan ada sinaran matahari selepas hujan. Ya, maksudnya segala pergumulan kita, cabaran kita, kesusahan yang kita alami itu pastinya akan terjadi di dunia yang berdosa ini, tetapi semuanya itu akan berlalu. Dia tidak akan kekal, karena selagi Tuhan menyertai kita, Dia akan memastikan bahwa kita akan dapat melalui segala bentuk cabaran dan ujian tersebut dengan kekuatan yang diberikannya dan kehadirannya, keberadaannya yang kita akan turut alami dan rasai sepanjang masa kita melalui masa-masa kesukaran itu. Dan pastinya akhirnya nanti kita akan mengalami satu kebebasan, penyelamatan, dan akan melihat sendiri mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita dan memberikan kita penyelesaian yang pastinya terbaik untuk segala masalah dan cabaran hidup kita. Oke, dan kita akan di hujung program ini nanti kita akan berdoa, dan saya mohon Anda semua sekiranya ada sebarang permohonan doa yang ingin Anda kongsikan untuk kita sama-sama layangkan di dalam doa pada pagi ini. Pastikan Anda menuliskan layangan ataupun permohonan doa tersebut di ruangan sembang live kita, dan kita akan layangkan kepada Tuhan bersama-sama di dalam doa kita. Dan sekiranya Anda ingin berinteraksi dengan saya, boleh juga menaipkan ucapan kasih, ucapan selamat pagi Anda di dalam ruangan sembang live kita. Dan sekiranya ada persoalan, sekiranya ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, boleh juga dituliskan di ruangan sembang kita, ya. Selamat pagi kepada Ine Embun. Ine Embun mengatakan shalom, selamat pagi pastor. Ya, selamat pagi Mega Ngagai Nuan Sebilia. Ine Embun, semoga Tuhan memberkati. Sister Tinah Gura, shalom, selamat pagi. Selamat pagi juga kepada Sister Tinah Gura, Tuhan memberkati, amin ya. Oke, mari kita mulakan dengan doa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami ingin membuka firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam, memberikan kami istirahat yang cukup, dan membangunkan kami daripada tidur kami, dan memberikan kami satu hari yang cukup istimewa pada hari ini, yang kami percaya dipenuhi dengan berkat-berkat yang berlimpah. Dan kami ingin agar Roh Kudus Tuhan menuntun kami sementara kami akan membuka firman Tuhan dan mempelajari akan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, dan topik kita pada pagi ini kita akan mengambil secara ringkas apakah yang akan terjadi ya di sebalik pengampunan Tuhan itu. Dan kita tahu di dalam perbicaraan kita pada kemarin bagaimana kita ini dilindungi ataupun dinaungi oleh kasih karunia Tuhan, belas kasihan dan juga rahmat Tuhan yang pastinya akan menjadi satu motivating factor kita, ya, satu pendorong kita untuk terus berada bersama-sama dengan Tuhan, memilih untuk beribadah dan menyembah hanya Tuhan, karena Dia yang kaya dengan segala belas kasihan itu, yang pastinya memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk kembali kepadanya sekiranya kita merasakan diri kita masih lagi terlalu jauh ataupun menjauh, ya, memilih untuk menjauh selama ini. Dia memberikan ruangan itu kepada kita untuk kembali kepada Tuhan di dalam pertobatan kita, memohon keampunan, dan diyakinkan bahwa Tuhan sentiasa membuka luas tangannya
lengannya ya, untuk mendakap dan merangkul kita kembali agar kita akan bersama-sama dengan Dia dan bersama-sama dengan keluarga Tuhan yang lain untuk menyembah, memuji, memuliakan, dan seterusnya bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Dan semua itu memerlukan satu respons daripada kita. Respons untuk kita mengambil tindakan yang berani dengan penuh keyakinan untuk bertobat. Ya, pertobatan itu maksudnya kita menamatkan, ya, kita menamatkan masa-masa di mana kita memberontak, di mana kita mengakhiri belenggu dosa yang selama ini mungkin merantai kita dan menyebabkan kita sentiasa cenderung untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan pimpinan daripada firman Tuhan, ya. Dan seringkali kita memberontak dan kita melakukan segala sesuatu yang mungkin jahat, mungkin kita pandang dengan niat yang baik, tetapi tanpa kita sadar, ya, kita melakukan sesuatu yang jahat dan mungkin memang bertentangan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberikan peluang kepada kita itu untuk datang kembali kepadanya di dalam pertobatan. Dan sementara kita mengalami satu perubahan yang agak drastik sebenarnya, ya, karena kita telah memilih untuk melupakan masa silam kita, menamatkan dan mengakhiri ikatan rantai dosa itu, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kendalian Tuhan, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan seterusnya bertumbuh sebagai seorang ciptaan ataupun manusia yang baru dilahirkan, ya. Dan itu memerlukan satu tekad, satu semangat, satu keberanian, ya, untuk memilih untuk menamatkan dosa dan seterusnya kembali kepada Tuhan. Dan sekiranya kita berbuat sedemikian, sekiranya kita memilih untuk kembali kepada Tuhan, percayalah, pengampunan Tuhan itu penuh, pengampunan Tuhan itu total, ya. Tuhan menerima kita seadanya dan Dia akan mengampuni kita dengan penuh kasih, sehingga kita akan mengalami satu bentuk pengampunan yang begitu penuh, yang melepaskan kita secara total daripada belenggu dan ikatan dosa kita, dan seterusnya dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan kita hikmat, memberikan kita kekuatan dan kuasa untuk mengalahkan dosa, dan seterusnya memberikan kita juga satu keyakinan dan tekad untuk terus memilih bersama-sama dengan Yesus Kristus dan bertumbuh sebagai manusia yang baru, ya. Jadi itu pengampunan Tuhan, ya. Dia begitu konsisten, Dia setia dengan janjinya untuk mengampuni. Sementara kita mengalami pengampunan itu dan merasakan bahwa kita sudah pun diterima sebagai sebahagian daripada keluarga besar Tuhan itu, maka respons kita adalah untuk memastikan bahwa pengampunan itu tidak sia-sia, ya. Ada satu tuntutan, mungkin ya bagi kita satu bebanan, tetapi marilah kita melihatnya sebagai satu bentuk respons semula jadi, ya, karena kita sudah pun mengalami perubahan, mengalami satu bentuk pengampunan yang memang tidak layak kita terima, ya, tetapi oleh kerana kasih karunia dan kebesaran rahmat Tuhan itu kita diampuni, ya. Bagi kita, tindakan kita, ya, saya ingin membawa kita untuk melihat beberapa ayat di dalam Kolose pasal yang ketiga, ya, bermula daripada ayat yang kelima, ya. Apa yang harus kita lakukan ataupun apa yang harus kita tekadkan, ya, apabila kita sudah mengalami pengampunan daripada Tuhan itu.
Ayat yang kelima mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama dan segala kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya ataupun penciptanya. Dan inilah tuntutan di pihak kita, ya. Bukan satu bebanan, tetapi merupakan satu respon semula jadi kita yang telah mengalami pengampunan penuh itu, dibebaskan daripada belenggu dosa kita, dan sekarang memiliki satu kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan berkat, dan merasai sendiri rangkulan kasih Yesus Kristus itu menaungi dan sentiasa mendampingi kehidupan kita setiap hari. Jadi di pihak kita, kita haruslah bertekad untuk menamatkan segala bentuk sifat-sifat lama yang selama ini mungkin membatasi perhubungan kita, merenggangkan ikatan kasih kita bersama-sama dengan Tuhan, ya. Dan disebutkan di dalam surat kepada jemaat di Kolose ini, segala sesuatu yang duniawi, yang sifat-sifat yang menggambarkan keadaan duniawi daripada dunia yang berdosa dan keji ini, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, didorong oleh keinginan daging yang tidak terkawal, ya. Dan itu sebabnya kita perlukan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memastikan kita memiliki kuasa dan kekuatan untuk mengalahkan hawa nafsu kita, mengalahkan keinginan daging yang begitu mendesak sehingga menimbulkan rasa tamak, rasa tinggi diri, dan sebagainya. Keserakahan sama dengan penyembahan berhala, ya. Apabila kita melihat keperluan, bukan juga keperluan, keinginan-keinginan, ya. Kadang-kadang kita tidak dapat membezakan yang mana satu keperluan dan yang mana satu keinginan, ya. Dan kecenderungan kita adalah untuk memuaskan segala desakan dan keinginan daging kita. Dan semuanya itu sebenarnya berkait rapat dengan penyembahan berhala. Ya, mungkin kita tidak menyembah patung dan segala bentuk berhala yang lain, tetapi apabila kita memiliki sikap tinggi diri, sikap tamak, haloba, dan kita dikalahkan oleh ego sendiri, ya, dan kita menjadi hamba kepada desakan dan keinginan hawa nafsu kita sendiri, maka itu sebenarnya sudah menidakkan kuasa Tuhan dan kendalian Tuhan di dalam kehidupan kita, dan seterusnya kita boleh juga dianggap sebagai menyembah, ya, berhala, ya, menyembah diri sendiri, ya. Tetapi di dunia modern ini juga kita tanpa sadar kita juga menyembah pelbagai bentuk berhala, ya. Teknologi boleh menyebabkan kita menjauh daripada Tuhan, uang, ringgit, dan sebagainya itu juga boleh menjauhkan kita harta, ya, sehingga semua masa kita, semua tenaga kita dikerahkan untuk mendapatkan uang ringgit itu, dan mengabaikan tanggung jawab kita kepada Tuhan, tanggung jawab kita kepada ahli keluarga kita, ya. Dan itu sendiri boleh menjadi berhala yang sangat bahaya, yang tanpa kita sadari mungkin mengambil komitmen dan devotion kita daripada Tuhan. Kita sudah dimenangkan. Dahulu, yes, kita mungkin dikuasai oleh rasa marah, geram, kejahatan, dan dari mulut kita ini keluarlah perkataan kotor, ya, perkataan yang fitnah, yang mendustai, dan sebagainya, ya. Tetapi ingat, sekarang ini kita sudah dimenangkan, kita sudah menanggalkan manusia lama serta kelakuan, tingkah laku
sifat lama kita itu. Dan firman Tuhan mengatakan kita telah mengenakan manusia baru. Ya, kita sudah disarungkan dengan jubah kemenangan, jubah kebenaran daripada Yesus Kristus. Dan sebenarnya kalau kita diyakinkan bahwa kita memiliki kekuatan dan kuasa itu, kita sebenarnya boleh meninggalkan, mematikan. Ayat ini saya sangat suka perkataan yang digunakan, mematikan, bukan juga mengakhiri ya. Mengakhiri itu mungkin ada lip balik ya. Apabila kita berhentilah. Tetapi ada kecenderungan untuk kita teruskan ya. Tetapi apabila perkataan yang digunakan, matikanlah dirimu ya, that means that's the end ya, matikanlah. Itulah pengakhiran total, pengakhiran mutlak ya kepada kuasa dosa di dalam diri kita yang membelenggu kita ya. Jadi pastikan kita bertekad, dan ini memerlukan kekuatan ya. Kita tahu iblis bekerja begitu kuat untuk memastikan kita dikalahkan ataupun tewas oleh desakan-desakan dosa ini setiap hari. Walaupun pada ketika kita sudah pun mengalami satu perubahan, satu bentuk kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi kita percaya juga pada masa yang sama iblis akan menggunakan pelbagai bentuk helah dan tipu muslihat untuk mengalihkan tumpuan kita, fokus kita daripada Yesus, dan untuk terus memujuk kita agar kita kembali menikmati kehidupan yang mungkin lebih nikmat, yang mungkin lebih seronok, yang mungkin lebih membahagiakan ya, daripada dunia ini. Ya, dan itu yang kita sebutkan tadi. Ya, kadang-kadang semua perbuatan jahat itu dia boleh mendatangkan satu rasa nikmat kepada kita, ya, puas hati, ya, dan karena apa? Karena dia memenuhi keinginan daging kita. Tetapi sebagai umat percaya, apabila kita sudah dimenangkan, kita sudah pun ditebus, diampuni, dan memulakan kehidupan baru bersama-sama dengan Tuhan, marilah kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Ya, dan memulakan satu langkah baru, satu langkah yang penuh berpengharapan, satu langkah yang ada jaminan, ada assurance bahwa langkah-langkah yang satu demi satu, langkah demi langkah, step by step itu pastinya akan membawa kita kepada kemenangan yang akhir, destinasi akhir untuk menikmati kehidupan kekal bersama Yesus apabila dia datang kedua kali nanti ya. Jadi jangan menyerah, jangan berputus asa ya. Kasih Tuhan sentiasa menaungi, melingkupi kita. Pastikan setiap hari Anda merasai dan menerima kesegaran di dalam rohani, di dalam hati, di dalam minda Anda semua, untuk merasai kehadiran dan keberadaan Tuhan, dan seterusnya meyakinkan Anda bahwa Anda tidak sendirian di dalam menempuhi, melalui kehidupan yang baru itu. Tuhan mendampingi kita, dan Roh Kudus Tuhan akan memastikan kita memiliki kekuatan dan kuasa yang diperlukan untuk berhadapan dengan segala bentuk cabaran, pencobaan, ujian-ujian yang ada di hadapan kita. Ya, dan itu adalah tuntutan. Itu adalah respons kasih kita, respons semula jadi kita. Ya, jadi jangan rasakan itu sebagai satu bebanan. Ya, saya harus berubah. Ada satu anjakan yang begitu drastik. Ada satu bentuk transformasi di dalam diri saya, perubahan yang total. Yes, itu merupakan satu proses. Ya, kita tidak expect untuk berubah 360. Ya, kalau kita memiliki kekuatan itu, yes, 360 darjah berubah menjadi manusia yang baru. Ya, tetapi saya percaya melalui pengalaman sendiri pun, ya, apabila kita sudah didakap, dirangkul semula, kita sudah diterima sebagai keluarga Tuhan, kita memerlukan kekuatan itu. Ya, kita harus melalui proses-proses perubahan itu untuk mematikan segala bentuk sifat-sifat duniawi, sifat dosa yang boleh terus-menerus menjatuhkan kita dan mengalihkan tumpuan kita dan membawa kita menjauh daripada Tuhan. Ya, proses itu memakan masa, tetapi jangan menyerah, jangan berputus asa. Kuasa Tuhan pastinya akan kita miliki seandainya
kita setia dan kita konsisten di dalam penyerahan kita untuk diterima kembali sebagai anak-anak Tuhan. Oke. Dan kita akan berdoa. Saya lihat ada satu permohonan doa dari Sister Tinah Gura. Saya mohon Pastor doakan tempat saya di Selangau ada tempat untuk beribadah. Ya, kita doakan di Selangau, di Sarawak. Saya tidak tahu di bahagian mana Sister Tinah Gura. Kita ada beberapa tempat ibadah ataupun gereja sepanjang jalan di antara Sibu dan Tatau. Di Selangau, di bahagian Arif itu ada gereja-gereja yang boleh dikunjungi setiap Sabat untuk beribadah. Tetapi kalau ada di Selangau itu, Pekan Selangau itu sendiri, ya kita doakan semoga pada masa-masa yang terdekat ini kita akan dapat memiliki tempat ibadah di mana umat Tuhan boleh menyembah setiap hari Sabat dan juga melakukan kerja-kerja penjangkauan melayani masyarakat setempat sehingga ramai yang dimenangkan oleh kasih Tuhan dan didakap, dirangkul sebagai sebahagian daripada keluarga Yesus. Dari Sister Betty Sombat, selamat pagi semua. Selamat pagi Sister Betty. Ya, Selangau itu di bahagian Sibu ya menurut Tinah Gura. Oke, kita akan doakan untuk perlindungan Tuhan. Kita doakan untuk segala keperluan rohani kita, keperluan fizikal kita, dan kita tuntut agar Tuhan setia di dalam menunaikan janjinya. Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah gagal, tetapi Dia punya waktu dan jadwal yang terbaik, memastikan agar kita menerima yang terbaik segala permohonan dan doa-doa kita, ya. Dan dalam masa kita menunggu jawaban daripada Tuhan itu, marilah kita tanamkan sifat sabar, tetapi dengan penuh iman dan percaya bahwa kita akan menerima apa yang kita doakan apabila kita doakan di dalam nama Yesus. Oke? Ya, jadi kita akan berdoa dan saya jemput Anda semua untuk menyertai saya di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang kami kasihi dengan seluruh hati, jiwa, dan kekuatan kami. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada kuasa dan kendalian Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Dan Tuhan telah melakukan satu tindakan kasih itu untuk menyelamatkan kami dengan pengorbanan Yesus Kristus, anak tunggal Tuhan itu disalib. Memberikan kami peluang dan penghormatan untuk dimenangkan dan diterima kembali sebagai anak-anak Tuhan. Ramai yang sudah pun bertaubat daripada segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa mereka. Dan mereka dapat dirangkul, didakap kembali, dan diangkat menjadi sebahagian daripada keluarga besar Tuhan. Tetapi masih ramai juga Tuhan, saya percaya pada ketika ini, yang masih lagi bergumul di dalam hati mereka. Mereka masih lagi merasakan rantai dan ikatan dosa iblis itu, masih lagi terlalu kuat untuk dilepaskan. Pada saat ini Tuhan, saya doakan agar Tuhan akan terus memberikan mereka kekuatan dan satu tekad untuk melepaskan diri mereka daripada belenggu dosa dan segala bentuk kenikmatan duniawi itu, sehingga mereka akan terus dimenangkan, datang kepada Tuhan dalam pertobatan, mengalami pengampunan yang total, dan seterusnya bertekad untuk memulakan dan melalui satu bentuk kehidupan baru, perhubungan yang erat dan intim dengan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, dan juga menerima kekuatan untuk mengalahkan dosa-dosa dari hidup mereka. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kuasa melalui urapan Roh Kudus Tuhan di dalam pikiran dan juga hati kami. Memberikan kami kesegaran setiap hari untuk memiliki tenaga yang kuat
untuk memastikan kehidupan kami pada hari-hari yang mendatang itu akan dipenuhi dengan kesetiaan dan konsistensi, agar kami akan melangkah langkah demi langkah bersama-sama dengan Tuhan sehingga akhirnya. Kami doakan pada pagi ini Tuhan, untuk Sister Tina Gura yang memerlukan tempat ibadah di bahagian Selangau di Sibu. Tuhan, kami doakan agar pekerjaan penginjilan Tuhan di Sarawak akan dapat menjangkau sehinggalah ke tempat Sister Tina Gura, sehingga mereka akan dapat memiliki sebuah gereja, tempat ibadah untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan setiap hari Sabat, dan seterusnya menjadikan tempat itu sebagai monumen, sebagai lampu dan terang untuk membawa sinar kasih Tuhan kepada masyarakat setempat dan memenangkan lebih ramai lagi jiwa di bahagian tersebut Tuhan. Kami ingin doakan segala keperluan kami pada hari ini. Ramai yang mungkin memerlukan kesembuhan akibat daripada penyakit yang dideritai Tuhan. Kami mohon Engkau menjamah setiap tubuh yang sakit. Berikan kesegaran dan kesembuhan dan kekuatan Tuhan, agar pengalaman kesembuhan itu sendiri akan menjadi satu kesaksian besar yang boleh dinyatakan, diberitakan sebagai perbuatan ajaib dan mujizat Tuhan, untuk meyakinkan dan terus memberikan kesetiaan kepada setiap yang mengalami kesembuhan itu, dan menjadi kesaksian besar bagi mereka yang menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan. Tetapi kami juga sadar Tuhan bekerja dalam pelbagai cara, dan kami menyerahkan agar Tuhan menjawab doa-doa permohonan itu sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang kudus, yang istimewa, dan pastinya terbaik untuk setiap kami. Bagi yang menghadapi masalah pribadi Tuhan, kami doakan Tuhan akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan segala bentuk masalah yang kami sedang hadapi. Kami percaya kami lemah, tetapi kami juga tahu bahwa Tuhan itu memiliki kuasa dan hikmat yang kami perlukan. Tolong kami agar kami dapat menyelesaikan segala bentuk masalah, dan kami tahu bahwa Tuhan sentiasa mendampingi kami setiap kali kami berhadapan dengan masa-masa sukar di dalam kehidupan kami. Kami doakan bagi mereka yang bersedih, mereka yang sedang berkabung pada ketika ini. Kami doakan Tuhan, berikanlah penghiburan-Mu. Teruslah memberikan kekuatan dan pengharapan kepada setiap satu mereka, agar mereka akan sentiasa mendongak ke atas, melihat kebaikan Tuhan dan pengharapan besar di dalam berita baik kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang akan membawa kehidupan kekal dan memberikan kami penyatuan semula dengan orang-orang yang kami kasihi, walaupun yang sudah meninggalkan kami pada masa ini. Kami juga doakan Tuhan untuk setiap usaha kami, setiap pekerjaan yang kami lakukan. Semoga semuanya akan mendatangkan berkat yang terindah bagi kehidupan kami. Kami lakukan dengan penuh kejujuran, dengan rasa takut akan Tuhan, dengan integriti, dan kami lakukan segala sesuatu itu di dalam kasih Tuhan untuk memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Allah yang baik dan setia, dan pastinya akan menunaikan janji Tuhan untuk memberkati dan menyiapkan, menyediakan segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan di atas kebesaran-Mu. Terima kasih saat di mana kami boleh datang menghadap Tuhan dengan penuh rasa keberanian, rasa kesyukuran, karena Tuhan yang baik dan Tuhan sering memberikan segala bentuk jawaban kepada doa-doa kami dalam cara yang begitu istimewa dan sesuai dengan masa dan jadwal waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan di atas kebaikan-Mu. Ampuni kami dan terimalah kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami doakan semua ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi semua kami. Amin.
Baiklah, terima kasih karena menyertai kita pada pagi ini. Semoga Tuhan memberkati setiap satu Anda. Sekiranya ada doa-doa yang ingin Anda layangkan kepada Tuhan, bolehlah terus tuliskan di dalam ruangan komen kita. Dan saya akan membaca dari masa ke semasa dan akan meluangkan waktu untuk mendoakan setiap permohonan doa daripada Anda semua. Ya, bersama dengan saya lagi pada hari esok. Sarapan kasih pada waktu yang sama, tetapi sementara itu jangan lupa untuk menyaksikan program-program yang kami sudah terbitkan di Hope Channel Asia Tenggara. Ikuti kami di media sosial kami, di laman sesawang kami hopetv.asia, di Facebook page kami hopetv.asia, dan juga di YouTube channel kami, saluran YouTube kita di hopetv.malay, ya. Facebook tadi kita boleh tuliskan saja Hope Channel Asia Tenggara untuk konten ataupun program-program dalam bahasa Melayu, dan dalam bahasa-bahasa lain pun ada, ya. Dan kita yang menggunakan bahasa Melayu bolehlah melayari Hope Channel Asia Tenggara, sama ada di Facebook ataupun di YouTube. Baiklah. Dan saya sekali lagi jemput Anda semua untuk menyertai kami pada esok hari jam yang sama, 7 pagi waktu Malaysia, 6 pagi waktu Thailand. Dan jangan lupa untuk bawa rakan-rakan ahli keluarga yang lain juga untuk menyaksikan sarapan pagi kita pada setiap hari. Tuhan memberkati sehingga kita bertemu lagi esok hari.